Selamat datang di podcast Turun Tangan. Hai Gym Warrior, apa kabar? Perkenalkan, aku Farika dari Gerakan Turun Tangan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu gitu ya. Jadi sebenarnya Gerakan Turun Tangan ini apa sih gitu. Jadi Gerakan Turun Tangan ini adalah sebuah NGO yang bergerak di bidang kerelawanan dan kepemimpinan. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih ke kalian betapa banyaknya benefit ketika kamu masuk ke dunia kerelawanan. Contohnya nih ya, jadi aku mau cerita sedikit. Belum lama ini aku tuh lagi susah banget nyari kerja, apalagi saat pandemi kayak gini. Cari kerja tuh kayak nyari jarum di atas jerami, susahnya minta ampun. Ditambah lagi aku sebagai fresh graduate yang nggak punya pengalaman sama sekali gitu loh. Padahal kan gini, niatnya tuh aku nyari kerja untuk mendapatkan pengalaman. Tapi untuk masuk dunia kerja itu kadang syaratnya harus punya pengalaman. Pusing gak tuh? Tapi tenang aja, aku udah punya solusinya. Yuk langsung aja dengerin Sandiwara Podcast dengan partner aku, Kak Primadita Rahma. Let's go! Assalamualaikum Farika. Waalaikumsalam, Kak Prima. Kenapa kamu lesu banget, Far? Iya nih, Kak. Jadi tuh aku lagi nyari-nyari kerja, tapi nggak dapet-dapet. Soalnya banyak banget nih syarat nyari kerja tuh harus ada pengalaman. Tapi kan aku seorang fresh graduate. Gimana bisa punya pengalaman kalau baru aja lulus? Ya nggak sih, Kak? Wah, aku tuh dulu sebelum lulus udah dapet kerja loh, Far. Soalnya waktu aku kuliah, aku ikutin beberapa kegiatan. Kalau kamu emang ngapain aja selama kuliah dulu? Kakak dapat kerja bahkan sebelum lulus. Iya Kak, jadi tuh aku waktu kuliah tuh ya pulang habis kuliah terus tiktokan, kadang nonton drama Korea. Kan seru, ya nggak sih Kak? Ya ampun, berarti kamu mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kalau aku tuh dulu mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, Far. Oh, jadi dulu kakak tuh kalau habis pulang kuliah tuh rapat. Nah, tapi nih ya Kak, kan ini aku udah terlanjur lulus nih. Aku nggak bisa rapat-rapat lagi dong. Terus gimana Kak solusinya? Ya ada kok, tenang aja. Karena kalau dulu itu aku kan gabung unit kegiatan mahasiswa. Terus aku ikut lomba-lomba mewakili fakultasku atau jurusanku. Tapi ada satu kegiatan yang kamu nggak harus kok jadi mahasiswa untuk tetap bisa gabung kegiatan ini, Far. Apa tuh Kak? Kegiatan kerelawanan. Sumpah Kak, kakak harus tahu bahwa aku itu baru denger kayak zaman kuliah tuh aku tuh jarang banget denger kata kerelawanan, volunteering gitu. Apa aku salah bergaul ya zaman kuliah ya? Makanya handphone jangan cuma dipakai buat tiktokan. Handphone itu dipakai buat browsing kegiatan yang bermanfaat, termasuk mungkin kamu browsing wawasan, ilmu pengetahuan, atau browsing motivasi-motivasi positif. Nah makanya kalau kayak kegiatan kerelawanan gitu, itu bagus banget buat nambahin motivasi hidup kamu, Far. Iya sih Kak, kalau dipikir-pikir tuh kayak ini ya, nambah temen juga, terus nambah insight dari orang-orang yang kita bantu. Bener nggak sih Kak aku? Jadi gini deh, Far, coba kamu inget-inget hobi kamu tuh apa sih, atau passion kamu apa? Dulu zaman aku kuliah hobi aku main. Serius, Far? Yang positif dikit gitu loh. Nulis kek, main medsos. Oh iya, aku inget. Kamu emang hobinya main medsos kan? Tapi coba kalau kamu ikut kegiatan kerelawanan, kamu bisa memanfaatkan keahlian kamu main medsos sebagai campaigner, alias bikin-bikin kampanye buat gerakan sosial. Gimana? Seru kan? Seru banget, karena kayak sesuai dengan hobi aku gitu loh Kak, jadi nggak perlu effort yang lain-lain. Nah, justru itu kamu tetap bisa menambah skill baru atau mengasah skill yang kamu punya. Jadi kalau kamu kemarin-kemarin cuma sekedar main medsos, tapi sekarang main medsos plus dapat pahala karena menyebarkan kebaikan. Duh, mantul nggak tuh? Mantep banget, karena kayak seneng juga nggak sih Kak kalau bantu orang gitu?
Nah, nggak nyangka kan Far, kalau ternyata kegiatan kamu yang namanya main media sosial itu bisa mendatangkan keuntungan, bahkan bukan hanya buat kamu, tapi juga buat orang-orang yang kamu bantu melalui campaign media sosial kamu. Iya, sumpah Kak, aku baru denger tuh kayak nyesel kuliah malah main TikTokan, nonton drama gak jelas gitu. Tenang aja, kamu masih punya kesempatan karena sekarang pun gerakan kerelawan tuh udah banyak banget. Apalagi nih Far, kalau kamu tuh cuma mau dapat kerjaan yang ya buat apalah ya, mengisi CV, terutama karena kamu sekarang fresh graduate, itu ikut aja gerakan kerelawanan. Apalagi nih yang namanya networking, itu bisa bantu kamu buat dapetin lowongan-lowongan pekerjaan. Soalnya kan sekarang kamu bakal kenal orang baru dan yang berbeda dari latar belakang di kampusmu. Bener banget sih Kak, soalnya kalau di kampus kan aku cuma ketemu sama teman-temanku dan itu aja, aku nggak dapat kenalan dari organisasi lain atau tempat-tempat lain, bahkan dari kampus-kampus lain. Apalagi kamu kuliahnya kupu-kupu. Terus ya Fer, aku inget lagi nih, gerakan kerelawanan yang kamu ikutin itu bisa bantu kamu dapat motivasi hidup loh. Hah? Kok bisa? Iya, jadi kalau kamu tuh sering turun tangan melihat permasalahan sosial langsung, kayak misal apa ya, aku inget nih waktu aku ngajar komputer di sebuah desa terpencil. Waduh, itu rasanya tuh bahagia banget tau Far. Dan bukan hanya kamu bisa ngerasa happy, tapi juga kamu tuh ngerasa apa ya, ngerasa bangga kali ya, karena kamu itu sudah turut membantu menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia. Ya ampun Kak, kebayang sih, karena kalau semisal nih diri aku sendiri ngebantu teman sendiri itu kayak seneng banget udahan, apalagi kita membantu, terus juga itu termasuk membantu masyarakat di Indonesia gitu. Jadi nyesel nih Kak, zaman kuliah gak ngapa-ngapain. Nah, terus ya Far, apalagi waktu aku itu habis ngajar-ngajar itu kan, terus aku ngerasa kayak, aduh kayaknya aku kurang deh skillnya. Nah, aku makanya jadi ada motivasi positif dari diriku untuk terus belajar dan mengembangkan diri aku, supaya suatu hari mungkin bukan hanya aku bisa mengajar, tapi aku bisa punya impian jadi pembuat kebijakan, let's say jadi menteri. Kamu kan tahu banget, aku pengen banget jadi menteri komunikasi dan informatika misalnya. Aku tahu nih, pantas kakak sebelum lulus udah kepanggil sama kerjaan-kerjaan lain. Kakak udah skillnya bagus gitu dari kerelawan ini. Pasti saingan aku di sana kayak gitu, kayak kakak semua. Pantas aku nggak dapat kerja. Makanya tadi aku bilang handphone kamu itu dipakai buat apa tadi aku bilang, aktivitas yang positif, ya kan? Sekarang itu gerakan kerelawanan banyak banget Far, apalagi selama pandemi gini, itu yang namanya gerakan kerelawanan nggak berhenti kok. Walaupun yang namanya relawan-relawan virtual atau relawan daring itu banyak banget loh. Hah? Masa sih Kak? Emang ada? Kan biasanya kerelawan itu turun ke lapangan. Terus kalau daring kita ngapain Kak kerelawanannya, kegiatannya gitu? Tadi kan aku udah bilang, kayak kamu kemampuanmu main, kemampuanmu. Namanya main itu kemampuan gak sih? Iya, kemampuan main medsos. Jadi kan kamu nih tahu nih, kira-kira pesan-pesan seperti apa yang menarik buat anak-anak muda seperti kamu. Terus siapa aja influencer yang bisa mempengaruhi gaya hidup positif. Terus seperti apa aktivitas yang menarik untuk diramaikan oleh orang banyak. Tuh, kalau kamu punya pengetahuan itu, kamu bisa jadi relawan virtual. Seru banget sih Kak kalau aku ngebayangin zaman sekarang, maksudnya secara itu sesuai banget dengan hobi aku, terus malah jadi pengalaman, jadi nambah deh di CV aku. Tapi Kak, kalau kayak gini nih ya, itu gimana tuh cara gabung kegiatan kerelawanan gitu? Ayo buka handphone kamu. Oke, langsung. Kamu, terus habis itu kita buka apa ya? Instagram. Ada @kejarmimpi. Kejar mimpi. Oke, ini aku cari. Terus Kak? Coba baca deh bio Instagramnya Kejar Mimpi.
Oh iya kak, jadi Kejar Mimpi itu adalah gerakan sosial yang diinisiasi oleh CIMB Niaga yang bertujuan untuk membangun karakter positif generasi muda Indonesia. Nah, Surabaya juga punya tuh Kejar Mimpi Dash Surabaya. Coba deh DM Miminnya, siapa tahu Miminnya punya tuh informasi tentang kerelawanan. Tuh lihat, ada kan di highlightnya? Iya banyak banget nih oprek batch 1 nih, pas banget kak, mantap. Tuh kan. Dan juga pastinya kalau kamu ikut gerakan kerelawanan, kamu bisa bahagia dan gak cemberut lagi kayak tadi. Kamu Aku juga jadi malu punya nih pacar kak. kan? Iyalah, masa enggak? Ya udah deh, sana coba lihat-lihat hashtag relawan kek, hashtag relawan Indonesia atau hashtag kamu bisa coba yang lain-lain deh. Dan banyak loh orang-orang yang sudah mencapai impian mereka berdasarkan kepengalaman mereka menjadi relawan. Ya kalau aku mah contohnya baru kecil banget, pasti masih banyak orang lain. Langsung ini kak, aku langsung nih tag relawan Indonesia, ternyata banyak banget ya kak. Ih, aku emang mainnya kurang jauh. Makanya, BTW aku baru inget, besok hari Sabtu ada nih gerakan kerelawanan. Mau ikut nggak, Far? Hah, apa tuh kak? Mau dong. Udah, kamu pokoknya siap-siap aja, jam 3 sore nanti aku jemput ya. Beneran ya kak, soalnya aku udah gak sabar nih ikut kegiatan kayak gini. Oke, see you, Far. Dah kak, makasih ya. Dadah. Nah, akhirnya sekarang aku udah gak perlu pusing-pusing lagi buat nyari kerja. Karena dengan aku memasuki dunia volunteering ini, aku jadi banyak banget dapat benefit gitu loh. Contohnya nih ya, kayak tadi banyak koneksi, terus bisa dapat inspirasi dari orang-orang, terus auto dapat pengalaman, terus juga dapat teman baru. Aduh, seru banget pokoknya. Jadi sekarang aku ketika nyari kerja tuh jadi lebih mudah untuk mendapatkan panggilan interview dari perusahaan yang aku lamar. Atau ya selain itu aku juga dapat bergabung ke organisasi-organisasi di luar sana yang seru-seru banget gitu. Selain itu aku juga lebih merasa bahagia loh Dream Warrior, karena aku dapat ngebantu banyak orang, bahkan membantu menyelesaikan masalah di Indonesia. Nah, ini juga salah satu cara untuk membangun karakter positif generasi muda dan juga bisa jadi cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri kamu Dream Warrior. Gimana? Kalian tertarik untuk memasuki dunia volunteering? Oke, aku Farika dari Gerakan Turun Tangan, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye Dream Warrior. Think big, start small, act now.